Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah informasi yang sangat diperlukan karena saat ini kita menghadapi PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2023. Baik, kita mulai dengan landasan hukum PPDB, yaitu 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Juknis PPDB, penetapan zona tidak menggunakan nilai UN atau nilai ujian lainnya pada jalur afirmasi dan zonasi. Kewajiban melakukan sosialisasi, melaporkan, dan koordinasi PPDB. 3. Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Mekanisme PPDB mengikuti protokol kesehatan COVID-19, mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB pada jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Landasan hukum PPDB. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978 A5HK.04.01/2023 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024. 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB. 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB. 7. Keputusan Gubernur Nomor 4864 HK.02.03 Sekre tentang standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat. Prinsip PPDB. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, yaitu objektif, transparan, akuntabel. Persyaratan calon peserta didik. Calon peserta didik baru SMA dan SMK meliputi: A. Lulus sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan atau lulusan tahun sebelumnya. B. Peserta didik lulus ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya. C. Wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Persyaratan usia. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang kriteria: A. Menyelenggarakan pendidikan khusus atau disabilitas dan SIBI. B. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan C. Berada di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, atau terluar. Persyaratan SMK.
SMK dengan bidang keahlian program keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Dokumen persyaratan PPDB umum dan khusus. Dokumen umum: 1. Ijazah atau surat keterangan lulus, kartu peserta ujian sekolah. 2. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 3. Kartu keluarga minimal 1 tahun, KTP. 3. 4. Buku rapor semester 1 sampai dengan 5. 5. Surat tanggung jawab mutlak orang tua. Persyaratan PPDB khusus: 1. Kartu program penanganan kemiskinan terdaftar pada DTKS Dinas bagi jalur afirmasi. 2. Surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau anak guru. 3. Surat keterangan Satgas Covid bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan Covid. 4. Surat keterangan domisili dari RT RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. 5. Piagam dan dokumentasi prestasi atau jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun minimal 6 bulan. Setiap dokumen difoto atau di-scan aslinya, diunggah atau diupload ke website PPDB. Selanjutnya, identitas kependudukan atau KK. KK yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga, meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Nah, ini nomor surat edarannya. Lalu semua kakak dikonsolidasi sedini mungkin apakah kakak sudah sinkron dengan data kependudukan di pusat. Cek melalui HTTPS ya, Dukcapil Kemendagri Go.id atau menghubungi Disdukcapil setempat agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Jika calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua atau menumpang pada famili lain, wajib ada surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang mendapat kuasa pengasuhan. Nah, ini berdasarkan Kemendagri nomor 108 tahun 2019, dijelaskan pada 10B. Kartu keluarga atau KK yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Telah berdomisili paling singkat 1 tahun, memenuhi ketentuannya. Kesesuaian antara kota kabupaten pada kartu keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 9 atau 2. Berada pada daerah irisan berbatasan dengan sekolah asal pada saat kelas 9. 3. Dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapor. 4. Ketentuan nomor 1 sampai dengan 3 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon peserta didik yang berasal dari SMP, MTSM, boarding school. Dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua. 1. Menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan. 2. Format surat tanggung jawab mutlak dapat diunduh pada website PPDB. 3. Dibubuhi materai dan ditandatangani orang tua. Persyaratan bagi KETM: dokumen ketidakmampuan, kartu program keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu beras sejahtera, kartu sembako murah, dan kartu Indonesia Pintar atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Bagi pemilik kartu Indonesia Sehat, melampirkan kartu keluarga sejahtera. Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan ketidakmampuan dengan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS atau data non-DTKS atau
melampirkan surat keterangan tidak mampu SKTM dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk data terpadu kesejahteraan dinas sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Keabsahan keikutsertaan program Indonesia Pintar diverifikasi melalui website PIP Kemendikbud Go ID dengan memasukkan NIS nomor induk siswa dan NIK nomor induk keluarga. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali. 1. Titi mangsa perpindahan paling lama 3 tahun. 2. Diterbitkan oleh kepala instansi atau lembaga kantor perusahaan yang memberi tugas. 3. Perpindahan tugas orang tua atau wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 km. Persyaratan bagi lulusan dari luar negeri. Calon peserta didik baru kelas 10 yang berasal dari sekolah di luar negeri, WNI maupun WNA harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada A. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA dan B. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK. Persyaratan peserta didik SLB. Persyaratan usia peserta didik berkebutuhan khusus di SLB boleh lebih dari ketentuan persyaratan usia peserta didik pada satuan pendidikan umum TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 2. Persyaratan ijazah calon peserta didik SLB hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik SMP dan SMA LB khusus. Untuk calon peserta didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah. 3. Calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog, tenaga medis dapat berkoordinasi dengan Research Center pusat pada sumber SLB. 4. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki dokumen sebagaimana dijelaskan ayat 3. Calon peserta didik dapat mengikuti assessment atau penilaian atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. 5. Dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana ayat 4, satuan pendidikan umum menyelenggarakan pendidikan inklusi dapat bekerjasama dengan psikolog atau tenaga medis, kelompok kerja inklusif atau dengan research center atau pusat sumber pada SLB. Persyaratan prestasi didik non-formal dan informal. Peserta didik jalur pendidikan non-formal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK setelah A. Memiliki ijazah kesetaraan program paket B dan B. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan. Jalur PPDB. Nah, ini jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru, jalur prestasi, jalur zonasi, jalur prioritas terdekat. Ya. Nah, ini ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk SMK. Ya, ini pengecualiannya SMK, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah penyelenggara pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah 3T, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Nah, sekarang jalur PPDB SMA dan kuota jalurnya seperti ini. Pertama, jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 25%, jalur perpindahan tugas 5%, jalur zonasi 50%. Nah, ini dengan presentasi KETM 12%, PDBK disabilitas ini 3%, kondisi tertentunya 5%, prestasi yaitu melalui nilai rapor ya, nilai rapor maupun kejuaraan. Kejuaraan ada 2, kejuaraan akademik dan non-akademik. Afirmasi PPDB dan kuotanya 12% ya untuk KETM. Kemudian peserta didik berkebutuhan khusus ya,
meliputi disabilitas, cerdas istimewa, dan berbakat istimewa 3%. 5% ini untuk kondisi tertentu. Layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Nah, ini jalur PPDB SMK. Jalurnya melalui afirmasi 20%, melalui KETM 12%, PDBK 3%, kondisi tertentu 5%. Prioritas terdekat 10%, lalu melalui prestasi 65%, dengan jalur rapot dan kejuaraan. Rapot 60%, kejuaraan 5%. Rapot melalui persiapan kelas industri dan melalui umum 25%. Kemudian perpindahan orang tua ada 5%. Pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Pendaftaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, jaringan online secara mandiri atau operator sekolah asal. Alamatnya ini. Kemudian sekolah tujuan atau luar jaringan secara offline juga bisa jika tidak ada terkendala jaringan internet dengan penerapan protokol COVID-19. Alamat sekolah tujuan pilihan ke-1. Ini mengenai waktu untuk daring dan ini waktu untuk luring. Informasi pendaftaran daring online secara mandiri, operator sekolah asal dapat mengakses melalui alamat webnya ini Disdik Jabar Prop Go ID. Lalu ini juga bisa https://s.id Jabar Superpress. Nah, ini seperti ini. Kita lanjutkan. Jadwal PPDB tahap persiapan 1. Ini waktunya ya, Maret 2023. Kegiatannya kajian regulasi pusat dan daerah. Ini pelaksanaannya oleh panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lalu April 2023 permohonan data ke Pusdatin dan Kemenag dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pengajuan data siswa kelas 9 SMP MTS tahun 2023 ke Pusdatin dan Kemenag. Lalu Mei 2023 juga pembagian akun ke sekolah asal untuk PPDB tahap 1. Pelaksanaannya oleh Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik, operator sekolah. Kemudian untuk menyampaikan akun kepada operator dan jenjang Dikdas. Kemudian siswa dapat memperoleh akun dari sekolah asal, dari sekolah yang akan dituju secara mandiri pada website PPDB tahun 2023. Disediakan call center, tersedia pada website PPDB, info akun. Kemudian Cadisdik merekapitulasi pembagian akun. Next. Nah, tahap persiapan 2-nya ini adalah mengenai waktu kegiatan pelaksanaan. Ini waktunya bisa dicermati Mei 2023. Pembagian akun siswa dari luar Provinsi Jabar atau luar negeri lulusan tahun sebelumnya. Pelaksanaannya Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik, operator Dapopdik sekolah menengah. Siswa dapat memperoleh akun dari sekolah yang akan dituju secara mandiri sesuai petunjuk pada website PPDB tahun 2023. Lalu masih di Mei 2023, input data persyaratan umum dan khusus calon peserta didik dilakukan oleh Cadisdik berkoordinasi dengan Disdik Kabupaten Kota. Kemenag dilanjutkan kepada Kepala SMP MTSN untuk menginformasikan penginputan data oleh siswa ke website PPDB tahun 2023. Lalu ini adalah jadwal PPDB tahap 1 dari 6 sampai 10 Juni 2023. Ini sangat penting untuk saudara-saudara cermati ya. 6 sampai 10 Juni 2023 yaitu pendaftaran dan verifikasi dokumen PPDB tahap 1 SMA. Yaitu melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Ini keterangannya. Lalu untuk SMK Anda bisa cermati jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan, jalur prioritas terdekat, jalur persiapan kelas industri, dan tes minat bakat program bidang keahlian.
Lalu untuk SLB, nah ini tidak terlihat ya. Untuk SLB ini ya, calon peserta didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khusus atau di sekolah umum. Yang tidak kalah penting ini jadwal PPDB tahap satunya ya. Dari tanggal 7 sampai 12 Juni 2023. Uraian kegiatannya ini ada masa sanggah verifikasi. Nah, keterangan waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah untuk diperbaiki verifikator. Lalu dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2023 ada pemetaan afirmasi KETM, lalu ada uji kompetensi jalur prestasi kejuaraan SMA ya. Lalu ini adalah ya tentunya para pelaksananya di lapangan. Lalu ini dari kurun 16 sampai 17 Juni 2023 kegiatannya adalah rapat koordinasi penyaluran KETM, rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 1 dan koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas KCD, MKPS ya, pelaksana di lapangannya ya, pengawas pembina, kepala sekolah, dewan guru, ada kepala sekolah. Ya, kemudian ini dari 20 Juni 2023 ada pengumuman hasil PPDB tahap 1. Ini mohon diingat oleh saudara-saudara, 20 Juni 2023 pengumuman hasil PPDB tahap 1 melalui website PPDB. Lalu dari 21 sampai 23 Juni 2003 ada daftar ulang PPDB tahap satunya ini ya. Kemudian melalui website tentunya, kemudian medsos, SMA, SMK, SLB ya. Lalu dengan diketahui alamat websitenya terlampir ya. Dari tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 ada pendaftaran tahap 2 nih. Untuk SMA jalur zonasinya ada, jalur prestasi rapot. SMK dapat melakukan tes minat bakat bersamaan waktu pendaftaran. Ini daring oleh sekolah atau mandiri dengan alamatnya ini silahkan dicatat http://2 disdik.jabarprop.go.id ya. Ini silahkan dicatat. Kemudian atau melalui http://2 s.id Jabar Super Reps ya. Pilih Sawarga Android. Nah, ini iPhone. Kalau iPhone ya, pendaftarannya tahap 2 ini. Nah, ini saudara-saudara mungkin sangat dipentingkan 28 sampai 3 Juli 2003 ini masa sanggah verifikasi ya. Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah untuk diperbaiki verifikator. Lalu dari tanggal 3 sampai 4 Juli 2023 ada tes minat bakat program atau bidang keahlian SMK. Ya tentu pelaksanaannya adalah panitia PPDB tingkat SMK negeri dan swasta dapat bekerja sama dengan tenaga ahli. Lalu 5 Juli 2023 ada 2 kegiatan rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2 dan koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas. Lalu pelaksanaannya pengawas pembina, kepala sekolah, dewan guru, kepala sekolah, dan KCD, panitia ya. Lalu 6 Juli, ini 6 Juli di bawah tidak terlihat, saya bacakan saja. 6 Juli 2023 pengumuman PPDB tahap 2 ya melalui website PPDB. Next. Nah ini jadwal PPDB sudah. Nah ini jadwal PPDB tahap 2 ya, 10 sampai 11 Juli 2023, daftar ulang PPDB tahap 2. Ini silahkan alamat websitenya PPDB masing-masing di sekolah atau medsos yang difasilitasi Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB. Lihat pada SOP masing-masing Satuan Pendidikan di website PPDB. Lalu tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini sudah aman. Diterima di sekolah selaku siswa baru ya. Nah 12-14 Juli sudah beraktivitas di sekolah dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya tentunya pelaksananya panitia MPLS dan narasumbernya ya. Lalu di sini tanggal 17 Juli 2023 tahun ajaran barunya ini. 17 Juli ya.
Ya, kita menginjak ke pendaftaran PPDB SMA SMK tahap 1 ya. Kalau di resume menjadi 6 Juni sampai dengan 10 Juni ini tahap satunya ya. 6 Juni sampai dengan 10 Juni, tahap 2-nya 26 sampai dengan 28 dan 30 Juni 2023 ya. Dibagi menjadi untuk SMA ya. Ini jalur-jalurnya, SMK ini jalur-jalurnya. Kemudian SMA jalur zonasi, SMK jalur prestasi rapot ya. Nah, ini ada keterangan yang sangat urgent. Jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2 ya. Kecuali KETM yang bersedia disalurkan. Jika diterima di tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Sekali lagi, jika diterima tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang di sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar tahap 2. Ini adalah alur penting untuk PPDB tahap 1 ya. Jadi alurnya adalah mekanisme kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap pendaftar supaya secara global mengerti benar bagaimana alurnya ya. SMA jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua wali anak guru prestasi ini. Ini SMK jalur afirmasi prioritas terdekat perpindahan tugas orang tua, wali, anak guru, prestasi, nilai rapot, unggulan, persiapan kelas industri. Ini mulai dari pendaftaran verifikasi data ya. Jadi online mandiri, sekolah asal, sekolah tujuan. Nah, di sini yang terlibatnya ini ya. Online mandiri, sekolah asal, sekolah tujuan. Terlibat di sini dalam aktivitas pendaftaran verifikasi data siswa. Lalu masuk ke jenjang kedua verifikasi masa sanggah. Finalisasi data siswa ini masa sanggah di sini juga urgent, penting untuk saudara-saudara barangkali untuk pencocokan masalah data di sini. Lalu di sini rapat dewan guru. Jadi di sekolah penerima atau sekolah yang dituju ada rapat dewan guru penetapan. Nah, lalu setelah itu ada koordinasi Satdik dan Cadisdik. Tentunya dari rapat dewan guru ini berkoordinasi dengan Disdik ya. Lalu daftar ulang, di sini terjadi pendaftaran ulang para peserta dan lalu melakukan masuk ke proses yang terakhir. Jenjang terakhir adalah tahun ajaran baru. Nah, jika tidak lolos dapat mendaftarkan diri di tahap 2 kecuali KETM yang bersedia disalurkan. Ya, next, kemudian alur PPDB tahap 2-nya. Ini SMA zonasi, prestasi nilai rapot, ini masih seperti ini, sama ya, daftar ulang tahun ajaran baru. Nah, ini sekolah pilihan SMA, SMK, dan SLB ya. Ini bagan ini penting sekali ya. Jalurnya afirmasi melalui KETM, PDBK, kondisi tertentu. Lalu jalur perpindahan tugas orang tua wali anak guru di sini ada prioritas terdekat ya. Lalu prestasi SMA, nilai rapornya, kejuaraannya di SMA. Di SMK-nya persiapan kelas industri, nilai rapor umum, kejuaraan. Kita lanjutkan, ini adalah prestasi kejuaraan ya. Jadi didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Kriterianya ini juara internasional 1, 2, 3, juara nasional 1. Selain kejuaraan internasional Asia 1, 2, 3 dan juara nasional berjenjang, diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan. Next, prestasi literasinya ini prestasi literasi West Java Leaders Reading Challenge ya. Berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya, diberikan skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam. Next, ini prestasi di bidang agama Islam, jadi Hafiz Quran, MTQ, Qasidah, Nasid, dakwah. Agama Kristennya lagu rohani lainnya, serta agama lainnya seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara. Next, penyetaraan penskoran prestasi bidang keagamaan kemampuan hafiz Quran. Nah, ini jumlah juz yang dikuasai calon peserta harus dibuktikan surat keterangan dari kantor Kemenag tempat berdomisili calon peserta didik. Nah, ini jumlah juznya 1130 juz, 730 juz, juara tingkat nasional, internasional, provinsi. Jumlah 3 juz itu setara prestasi juara 1 tingkat kabupaten kota. Lalu sekarang prestasi kejuaraan Paskibra juga di sini. Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan bergu seperti lomba formasi pengibaran bendera, lomba ketangkasan baris berbaris, variasi baris berbaris atau lainnya, serta dapat pula berupa kejuaraan individu atau perorangan seperti lomba Danton. Nah, satu penyelenggara kejuaraan Paskibra mengikuti ketentuan penskoran sebagaimana terlampir pada halaman lampiran dari Standar Operasional Prosedur PPDB tentang konversi penskoran kejuaraan Paskibra. 2. Sertifikat atau piagam telah dilegalisir oleh ketua organisasi Paskibra tingkat provinsi atau kabupaten kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan. Lalu ini adalah penskoran kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenpora, Purnah Paskibraka Indonesia. Tingkat nasionalnya juara 1, 2, 3 sampai juara harapan. Lalu skorannya ini perorangan maupun bergunya. Lalu provinsi juara dari mulai juara 1, 2, 3, kemudian juara harapan dengan penskorannya ada. Kabupaten kota juga dari juara 1, 2, 3 dan juara harapan. Lalu inilah prestasi kepramukaan yang harus Anda ketahui. Setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan skoran. Nah, prestasi pramuka penggalang Garuda ya juga harus melampirkan surat keterangan dan fotokopi sertifikat piagam pramuka Garuda yang telah dilegalisir oleh Kuartir Daerah Kuarcab. Kemudian juara 1, 2, 3 lomba tingkat 5 LT5 nasional ya, tingkat nasional melampirkan SK kejuaraan, fotokopi sertifikat piagam lomba tingkat LT5 nasional yang telah dilegalisir oleh Kuarnas ya. Ya, ini dilegalisasi oleh Kuarnas. Kemudian 3. Prestasi kegiatan internasional, Jambore Dunia, Jambore ASEAN, dan partisipasi kegiatan nasional yaitu berupa Jambore Nasional. Ya. Partisipasi kegiatan internasional, Jambore Dunia, Jambore ASEAN, dan partisipasi kegiatan nasional atau Jambore Nasional melampirkan surat tugas, rekomendasi keikutsertaan, dan fotokopi sertifikat piagam partisipasi kegiatan internasional ya. Jambore Dunia, Jambore ASEAN, dan partisipasi kegiatan nasional, Jambore Nasional yang telah dilegalisasi oleh Kuarnas atau Kuarda. Nah, ini prestasi kepramukaan ya, juara 1, 2, 3 ya, tingkat provinsi, partisipasi kegiatan daerah, Jambore kegiatan provinsi berupa Jambore, juara 1, 2, 3 lomba tingkat LT3 kabupaten kota ya, melampirkan SK kejuaraannya, fotokopi sertifikatnya, piagam lomba tingkatnya, dan telah dilegalisir oleh Kuarcab. Lalu partisipasi kegiatan cabang, Jambore kegiatan kabupaten kota melampirkan surat tugas, rekomendasi keikutsertaan, fotokopi sertifikat, piagam partisipasi kegiatan cabang, Jambore kegiatan kabupaten kota yang telah dilegalisir oleh Kuartir Daerah atau Kuarcab. Lalu ini penskoran prestasi pramuka. Silahkan dicermati. Ada piagam. Ini adalah penskoran prestasi pramuka. Kejuaraan di luar Kemendikbud atau Kemenag ya, berupa piagam Jambore Dunia, Jambore Nasional atau regional, piagam pramuka teladan, pramuka Garuda, piagam Jambore Nasional, juara lomba tingkat 5 nasional, juara LT5, juara lomba juara 3, jadi juara LT5 itu juara 1, juara 2, juara 3 tingkat nasional keseluruhannya. Kemudian piagam Jambore daerah Jawa Barat provinsi ini harus perorangan juara 1, kegiatan Kuarda Jawa Barat juara 2 provinsi, juara 1 lomba tingkat 4 provinsi, juara 1, juara lomba tingkat 4 provinsi, juara 2 dan sampai juara 3.
Lalu di sini ada piagam-piagam, jambore, warcap, ya, kemudian juara 1 lomba tingkat 3, tingkat kota kabupaten, juga ada penskorannya, ya, baik perorangan maupun bergu. Nah, sekian saja penjelasan mengenai seluk-beluk, aturan, tata tertib, mekanisme, dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh para peserta PPDB SMA, SMK tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan like, share, komen, dan subscribe. Hatur nuhun. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.